Hai semuanya, masih social distancing nggak? Kita juga masih, tapi hari ini melipir sedikit ke sini untuk olahraga. Nah, kita mau ngapain ya hari ini ya? Kayaknya saya mau kasih lihat semacam tutorial yang akan memberi gambaran kalau kamu pengen nyobain scuba diving suatu hari nanti. Yang singkat-singkat aja, bukan saya yang ngajarin kok. Ada Coach TOM, Coach Tom. Ready, Coach? Ready. Oke, hari ini kamu mau nyobain Pi nggak? Mau nyobain nyelam nggak? Oke deh kalau gitu, ayo. Jangan takut, the safest place from the virus is underwater. See you underwater, bye. Kami tahu fakta itu dari Min. Mari kita mulai. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Ini bukannya bandel loh, nggak ngikutin himbauan pemerintah untuk social distancing. Tapi di tempat ini memang nggak ada orang lain deh selain kami. Dan kami adalah kelompok kecil banget yang sehari-hari tinggal dalam satu rumah. Kecuali si Coach, dia rumahnya lain. Disclaimer kedua, video hari ini sebagai bayangan aja ya. Jadi inilah yang akan kamu hadapi kalau nanti kamu tertarik untuk nyoba scuba dive. Jadi jangan jadiin video ini sebagai bahan pelajaran mandiri untuk belajar nyelam ya. Untuk menyelam, kamu butuh ngambil lisensi menyelam ke instruktur scuba yang kompeten. Nah, hari ini ada Neng Nepi yang mau nyobain nyelam untuk pertama kalinya. Yeay! Kita mulai dengan briefing dulu ya. Nah, untuk beberapa signal yang perlu diketahui, ini naik, bukan oke. Naik, turun, ini oke. Ini problem. Jadi kalau goyang ini problem, apa yang problem? Misalnya masker masuk air, atau kuping sakit, tinggal kuping, masker, tinggal kita clearing. Kalau mau naik, tinggal naik, turun. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terus lanjut ke berikut untuk skill-skillnya. Pada saat kita turun nanti, kuping akan terasa sakit. Caranya pencet tiup ke kuping, sama kayak kita landing pesawat, pasti kuping rasa sakit. Caranya pencet tiup ke kuping, atau bisa telan ludah, atau goyang rahang ke depan ke belakang. Itu untuk turun kalau kuping, agar kuping tidak terasa sakit. Siap? Ready? Ready. Go dive. Go dive. Hello. Mari kita turun. Jangan lupa equalize sebelum kuping sakit supaya kita merasa nyaman. Kunci yang pertama adalah to stay calm, don't panic. Oke, pelajaran pertama, bernafas seperti biasa melalui mulut. Ingat, jangan tahan napas ya. Kalau regulatormu terlepas, tetap keluarkan udara dan pasang lagi regulatornya. Tekan perch button. Voila, bernafas lagi seperti biasa. Sekarang giliran Neng Nepi mencoba. Ups, neken perch buttonnya agak kelamaan sedikit, tapi udah benar. Oke, mantap. Next, kita belajar mask clearing. Ini penting banget kalau masker kita kemasukan air.
Pertama, nunduk sedikit, tekan bagian atas masker, dan hembuskan napas melalui hidung sambil kepala menghadap ke atas. Kalau masih ada air, tinggal ulangi lagi gerakan yang sama. Siap mencoba kan Neng Nepi? Oke, ayo. Nunduk sedikit, tekan bagian atas masker, hembuskan napas lewat hidung. Sip, clear. Sekarang kita coba jalan-jalan. Yeay! Nih, kalau Discover Scuba Dive, teman-teman akan dijinjing gini sama diver yang kompeten. Dan nggak akan terlalu dalam juga, paling di tempat yang dangkal-dangkal aja. Jadi tenang aja ya. Stay calm and enjoy the sight. Nah, yang tadi itu skill dasar banget kalau teman-teman mau discover scuba diving. Kalau nanti tertarik mau ambil lisensi, tentu akan diajarin skill-skill lain yang lebih detail lagi. Oke, gimana tadi rasanya? Deg-degan. Tapi seru kan? Seru. Enak kan? Iya. Ini apa? Susah nggak? Susah sih, panik yang pasti pertama. Oke. Berarti nggak boleh Panik. Iya. Mau coba lagi nggak? Udah nanti aja, lapar ya kan? Jam berapa ini? Ya udah, nanti kita coba lagi. Yang pasti kalau disuruh coba lagi mau ya? Oke coach. Oke Ney. Oke. Hello again. Oke coach. Tadi kan peragaannya udah. Oke. Sekarang mau tanya-tanya dikit aja. Cuma beberapa pertanyaan. Frequently asked questions dari teman-teman semua. Yang pertama, kalau misalnya kita mau nyelam atau diving, harus bisa berenang nggak? Minimal harus tahu berenang. Harus tahu berenang ya? Harus tahu berenang. Tapi kalau misalnya kayak mau merasakan sensasi menyelam aja, yang apa sih istilahnya? Intro scuba ya? Ya, Kalau discover itu, scuba dive. Discover scuba dive itu harus bisa berenang juga? Ya, kalau itu kan bukan lebih arahnya bukan lebih ke sertifikasi, lebih ke mencoba menyelam scuba itu seperti apa. Jadi ya nggak harus. Terus kalau mau ambil sertifikasi itu berapa hari sih? Ya, untuk kelas pemula atau disebut dengan open water itu minimal 3 hari paling. 3 hari kalau misalnya lolos terus nilainya mencukupi, bisa langsung dapat lisensinya ya? Iya, Open water langsung dapat open water. Cuman proses keluar lisensinya yang agak lama, tapi sudah sah jadi penyelam pemula. Oke. Pastikan teman-teman cari dive center dan instructor yang terpercaya. Bener ya? Ya. Terus pertanyaan yang kedua nih, yang paling sering ditanya. Biasanya orang tuh nyelam di laut takut katanya digigit hiu. Bener nggak? Ya, sepengalaman saya menyelam sampai saat ini dari 2012 sampai sekarang 2020, belum pernah dengar di Indonesia ada penyelam yang digigit hiu. Soalnya sejahat-jahatnya hewan lebih jahat manusia sih. Kayaknya kita yang lebih sering nangkepin hiu ya? Iya, betul. Terus kalau bilang hiu jahat, hiu kan sifatnya dia pertama defense, merasa terancam. Bukan cuma hiu, rata-rata hewan lah merasa terancam dia akan nyerang, atau daerah kekuasaannya merasa diambil dia akan menyerang. Jadi sifat instingnya hewannya seperti itu. Tapi sebenarnya kita bukan makanannya juga ya coach ya? Ya, Dia juga males sekali makan kita. ya. Soalnya makanannya masih melimpah. Iya bener, masih banyak ikannya. Nah ini kalau yang ini kayaknya pertanyaannya khusus buat saya coach, nggak apa-apa ya? Kita nggak usah tabu yang ngomongnya ya. Banyak teman-teman yang nanya kalau perempuan itu menstruasi boleh nyelam atau enggak. Jadi teman-teman,
perempuan itu kalau lagi datang bulan atau menstruasi boleh aja nyelam, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk berkarya di saat hari-hari itu. Nggak ada perbedaan sih dengan hari-hari biasa. Berkaitan dengan hiu, coach, hiu kan katanya sensitif sama darah ya. Iya betul. Gimana kalau misalnya lagi menstruasi terus kalian ketemu hiu? Saya juga nggak tahu sih gimana penciumannya hiu itu sebetulnya, tapi menurut pengalaman saya itu aja. Menurut pengalaman saya tidak ada perubahan perilaku hiu ketika kita sedang di hari biasa dengan di hari-hari yang itu. Oke, kira-kira itu aja kayaknya coach ya. Yang frequently asked question. Ada pesan nggak buat teman-teman? Apa kalau mau belajar scuba? Apa yang penting? Apa yang paling penting? Yang paling penting safety. Safety. Itu sih. Sama keep calm ya. Ya, tenang dan safety. Ya, tetap tenang. Pokoknya itu kuncinya yang nomor satu. Dan yang terakhir enjoy. Enjoy. Itulah kita kan fun dive. Ya. Nah, teman-teman, Indonesia ini wilayah lautnya besar banget. Dan laut Indonesia termasuk salah satu yang terindah di dunia. Jadi kalau ada kesempatan, please coba explore laut Indonesia. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus Kirana Berkelana. Berkelana. Dah.